Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh KM ya. Silakan Nova. Baik Bu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Siap, disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, coba lihat kanan kiri, temannya pada masuk atau tidak? Dina tidak masuk, Bu. Oh ya, kita absen dulu ya biar lebih jelas. Muhammad Nova. Hadir Bu. Ainu. Hadir, Bu. Rizda. Hadir, Bu. Fenty. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hadir ya. Sekarang sebelum kita belajar, biar lebih semangat belajarnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Coba berdiri, boleh berdiri semuanya. Ayo semangat ya. Ya, sekali lagi, yang semangat ya. Boleh duduk lagi. Udah semangat? Semangat. Baik. Kalau sudah semangat, sekarang kita akan langsung memulai pembelajarannya ya. Kita masuk ke materi yang pertama. Ada
ada massa dan volume. Coba ada yang tahu nggak massa itu apa? Berat benda. Kalau volume? Dalam kayak Seberapa luas, besar? ya, seberapa besar benda tersebut. Ya. Coba di sini ada gambar apa yang pertama? Batu. Yang kedua? Kertas. Coba di antara batu dan kertas, mana massa yang lebih berat? Batu. Oke, baik. Karena batu berat. Tapi batu kalah sama kertas. Itu kalau sweet ya, beda. Kalau itu beda. Ini ada gambar apa? Sofa dan jam dinding. Di antara dua ini mana massa yang lebih ringan? Yang ini. Baik, betul. Udah paham ya? Ya, Sekarang ke volume. Di antara dua gambar ini mana volume yang lebih besar? galon. Kenapa? Karena kapasitasnya besar. Baik. Untuk yang ini gambar apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau yang sebelahnya? Kolam renang. Mana volume yang lebih kecil? Bak mandi. Karena ukurannya lebih kecil. udah ngerti ya? Iya, Ibu. Coba sekarang wujud zat. Yang pertama ada gambar apa? Tabung Tabung gas. gas. Biji. Kalau tabung gas mengeluarkan apa? gas. Berarti termasuk ke dalam wujud zat Gas. gas. Yang kedua ada Wajan. wajan. Wajan termasuk ke dalam wujud zat Padat. padat. Yang ketiga ada Minyak. Minyak termasuk ke dalam wujud zat Cair. cair. Pinter, udah pada tahu ya. Coba sifat-sifat wujud zat. Novel, padat itu apa? Padat itu apa ya? Memiliki bentuk yang relatif tetapi tidak berubah-ubah. Baik. Kalau Ainu, kalau cair, Memiliki kemampuan mengalir, Bu. betul. Lisda, kalau gas, Volumenya relatif tetap. iya, betul. Sekarang ada perubahan wujud zat. Di sini ada video, silakan disimak ya. Di sini videonya menjelaskan keseluruhan tentang perubahan wujud zat dan benda. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat
perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Baik, ayo coba apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat yaitu perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Terus, Perubahan wujud zat juga bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. baik, dilanjut lagi. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Baik, coba Fenty, ada berapa jenis perubahan wujud benda? Ada 6, Ibu. Ada apa aja? Satu, Ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, sama mengkristal, Ibu. Oke, baik. Lanjut lagi. Fokus ya. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya... Baik, tadi sudah melihat kan pengelompokan wujud-wujud zat. Coba Ibu mau tanya sekarang. Kalau es batu ditutup pakai wadah, itu termasuk kepada wujud zat apa? Mengembun. Kalau lilin ada pakai api terus berasap itu menguap. Kalau masak air, mau mandi pakai air hangat, yang terjadi menguap. Coba Ibu mau tanya, yang ada di sekitar kalian seperti pulpen itu termasuk ke dalam wujud padat. Penghapus Padat. Kalau air minum Cair. cair. Kalau kalian berbicara itu termasuk ke dalam wujud benda wujud zat gas, betul. Kalau kalian kentut wujud gas. Oke, kita lanjut lagi. Jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara.
Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Baik, dari perubahan wujud zat cair, apakah kalian sebelumnya pernah melihat di rumah? Pernah. Seperti apa? Lilin. Lilin, terus? Es batu. Es krim. Es belum. Apalagi? Es krim. Es krim. Terus ada apa lagi tadi? Margarin. Kalau masak kan suka pakai margarin. Oke, kita lanjut lagi. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka, lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu Baik, tadi ada perubahan wujud zat menguap. Coba ada yang bisa menyebutkan lagi apa saja tadi? Baju yang dijemur. Terus? Air mendidih. Terus apa lagi? Sama bensin. Parfum. Ya, kalian suka pakai parfum nggak? Suka, Ibu. Ya, suka terlihat kan kalau disemprot kayak keluar banyak kayak gitu. Ya, Ibu. Ya. menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah,
Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es krim yang diletakkan di ruangan terbuka maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, Baik, ada yang bisa menjelaskan lagi? Dari padat ke cair, dari cair ke padat, apa itu namanya? Coba, Nova? Dari gambar yang ini keterangannya itu yang merah memerlukan kalor, jadi memerlukan energi panas, kemudian yang birunya itu melepaskan kalor seperti ini. Padat es batu yang kemudian bergas itu disebut menyublim. Lalu gas ke padat itu disebut mengkristal. Kemudian padat kepada cair itu mencair. Dari cair ke padat itu disebut membeku. Kemudian cair itu ke gas disebut menguap, dan sebaliknya gas ke cair itu disebut mengembun. Baik, yang lainnya pada ngerti? Iya, Ibu. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan. Coba, siapa yang mau menyimpulkan dari keseluruhan yang sudah dijelaskan tadi? Saya. Boleh, silakan. Jadi kesimpulannya terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujudnya, Bu. Oke, baik. Wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau zat tersebut. Lalu, Nah, sedangkan saat zat melepaskan
pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Baik, sudah ngerti sampai di sini? Sudah. Kejadian yang ada dalam yang tadi udah dijelaskan itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa di rumah, di sekolah, ya pokoknya bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Ibu punya nyanyian tentang wujud zat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Coba Ibu dulu. Sebelum ke percobaan kita nyanyi dulu tentang wujud zat. Nanti ikutin ya. Ya, Bu. Wujud benda semua ada 3 macamnya. Padat, cair, juga gas. Sifatnya beda-beda. Padat tidak berembun, volumenya tetap sama. Cair itu berubah mengikuti tempatnya. Cair volumenya berubah tidak, volumenya tetap sama. Kalau gas itu berubah, volumenya juga berubah. Baik, ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Wujud benda semua ada 3 macamnya. Padat, cair, juga gas. Sifatnya beda-beda. Padat tidak berubah, volumenya tetap sama. Cair itu berubah mengikuti tempatnya. Cair volumenya berubah tidak, volumenya tetap sama. Kalau gas itu berubah, volumenya juga berubah. Baik, Ibu pengen melihat yang lebih heboh, boleh pakai suara-suara apapun itu. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Wujud benda semua ada 3 macamnya. Padat, cair, juga gas. Sifatnya beda-beda. Padat tidak berubah, volumenya tetap sama. Cair itu berubah mengikuti tempatnya. Cair volumenya berubah tidak, volumenya tetap sama. Kalau gas itu berubah, volumenya berubah. Udah tahu kan di sini itu dalam lagu ya semuanya ada di sini gitu. Menjelaskan tentang wujud zat. Coba Ibu mau kalian mencari barang-barang yang berhubungan dengan wujud zat di sekitar kalian. Ibu kasih 5 menit. Ayo cari. Yes. Baik Ibu. Oke. Nanti bisa dijelaskan ya.
sudah pada menemukan? Belum, ya, Bu. Oke, kita tulis dah belum ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Noval, itu ada apa? Ini bekas apa ya? Bekas warna. Cuci muka, Ya, cuci bisa. muka. Itu termasuk ke dalam wujud zat apa? Ya, cair. Tempatnya? Oh, tempatnya. Ada. Ada. Kalau cairannya? Isinya ya cair. Oke. Kalau airnya ada apa? Ibu. Air minum. Iya, tempat minum. Kalau tempatnya termasuk ke dalam wujud zat apa? Ada. Kalau airnya? Cair. Baik. Lisda ada apa? Ada kotak mainan, Bu. Kotak mainan termasuk ke dalam wujud zat apa? Benda padat. Itu kotak mainannya memiliki massa atau apa? Volume? Memiliki keduanya, Bu. Oke, pintar. Kalau Fenty ada apa? Sama, Bu, kayak Lisda kotak Itu termasuk ke dalam wujud zat apa? padat, Ibu. Baik, itu memiliki volume dan Volume dan massa. Oke, sudah mengerti ya sampai sini? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu ada percobaan. Oke, sini pada Itu benda apa, Bu? ini lilin dari benda padat menjadi cair. Ini ada airnya. Karena itu bisa menguras lagi. Iya kan jadi belum. Itu benda padat ya, Bu, ya, lilinnya, Bu. Iya betul Isda. Boleh dibantu tidak, Ibu? Boleh silakan. Ini ada air. Kalau air dipanaskan, kita lihat apa perubahannya. Itu benda cair ya, Bu. Ya, air termasuk ke dalam benda cair. Jika dipanaskan, kita lihat apa yang terjadi. Menguap, Mendidih. Mendidih termasuk ke dalam wujud zat apa? Menguap. Oke, selanjutnya kita akan melihat perubahan wujud zat es batu. Es batu asalnya dari wujud zat apa? Padat. Cair. Cair. Jika didinginkan menjadi wujud zat Padat. Boleh dibantu, Ibu? Jika es batu didiamkan seperti ini dan terkena angin, wujud zat es batu akan menjadi cair. Betul. Kalau dipanaskan juga sama ya. Oke. Selanjutnya ada wujud zat lilin. Lilin dari padat menjadi cair. Kita lihat ya. Mencair ya, Bu. Iya mencair. Kalau lilin kalau sudah mencair bisa Menjadi padat menjadi kembali. padat kembali. Betul. Tuh, jika didiamkan nanti bisa padat kembali. Baik, segitu. Duduk lagi. Oh, dia dulu. Oke. Bagaimana sampai sini sudah mengerti? Ya, Ibu. Kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Kalau mau minum, mau masak air, masak mie juga itu ada perubahan zatnya. Baik, nanti kalian boleh
dengan menggunakan api, nggak boleh bermain dengan api. Baik Bu. Baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Sampai sini saja ya. Iya, Ibu. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya di minggu depan. Baik, Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.